Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Planner TV, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bincang-bincang kembali, bisa sharing kembali bersama narasumber yang tentunya cukup recommended bagi kami untuk bisa menampilkan biografi ataupun story-nya beliau kepada antum semuanya. Semoga nanti juga bisa menginspirasi dan mengedukasi untuk semuanya. Maka di kesempatan ini kita bersama salah seorang ustadz ya, sekaligus entrepreneur ya, sehingga ya cocok lah. Cocok banget insya Allah dengan channel yang ada kita sekarang. Baik, bersama kita ada Ustadz Ade. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz Alfian. Ya. Jadi perlu sobat pemirsa ketahui bahwasanya Ustadz Ade ini memiliki beberapa bidang usaha ya. Beliau tinggal di Kota Semarang ya, kemudian memiliki beberapa bidang usaha, baik itu yang dijalankan pribadi beserta istri ataupun beserta keluarga besar gitu ya. Betul. Jadi sepertinya basicnya memang basic dari keluarga pengusaha gitu. Ya, keluarga dari istri ya. Kalau saya memang sebetulnya harapannya sih lulus kuliah itu bisa ngajar. Tapi bagaimanapun kehidupan itu seringkali, dan memang sifat kehidupan kan seperti itu ya. Dia tidak monoton linear. Dia justru non linear. Manusia boleh merancangnya, tapi Allah yang memutuskan. Akhirnya ya alhamdulillah di sini. Ya, bidang usaha apa saja yang sudah pernah dijalankan atau yang sekarang sedang dijalankan? Kalau keluarga besar, kita ada kontraktor pengeboran, sumur artetis. Sumur artetis. Ngerjakan proyek pemerintah, kampus, rumah sakit, hotel, gitu. Terus kita ada unit rental alat berat sama jual alat berat ex Jepang. Kita impor dari Jepang, rekondisi, kita jual. Oh gitu. Gitu. Yeah. Kalau yang dikelola saya sama istri, kita ada Baby Adha Rental. Baby Adha Rental. Ya ini pas banget ya, karena Adha itu kan anak-anak saya semuanya lahir di Idul Adha. Betul hijrah. Itu caranya gimana bisa matikan? Ya, memang spiritnya spirit berkorban gitu ya. Masya Allah. Ya gitu. Ya. Terus setelah itu saya senang dengan dunia sumber daya manusia. Mempelajari Stephen, belajar grafologi, belajar ya semacam itu hipnoterapi, consciousness, psikoanalisis gitu. Basic semacam SDM ya, pengembangan sumber daya manusia. Betul, begitu ya. Berarti juga punya unit usaha pribadi yang dijalankan pribadi yang berbasic SDM. Ya betul. SDM. Iya. Tapi di kesempatan kali ini kita sobat pemirsa Islamic Planner TV, kita mau diskusi dan bincang-bincang sama beliau terkait dengan usaha Baby Adha Rental. Oh berarti karena namanya rental, itu yang disewakan apa saja nih? Kalau hampir semua mainan anak-anak dan perlengkapan untuk ibunya ya. Biasanya kan ibu itu ketika mengandung, kita ada Baby Plus. Baby Plus itu fungsinya untuk menstimuli anak agar nanti ketika lahir itu memiliki emosi yang lebih baik. Itu biasanya Baby Plus itu program suara, cuman dia dimodif sesuai dengan detak jantung si ibu, sehingga dari kecil baby itu sudah bisa mendistingsi suara ibunya dan suara luar. Mendistingsi? Apa mendistingsi? Membedakan. Maklum ini yang apa namanya, hostnya agak dari kampung masalahnya, jadi sama kita. Iya. Itu tadi apa namanya? Baby Plus. Baby Plus. Terus ada pompa ASI. Pompa ASI. Jadi ibu-ibu sekarang itu kan giat, penting memberikan ASI kepada anak. Iya. Lagi pula kalau dalam Al-Quran kan jelas disusui selama 2 tahun. Gitu.
Iya, iya. Itu apa namanya, yang dari ibu, kemudian setelah nanti anak lahir, ada yang untuk apa namanya, pompa ASI, box bayi seperti ini. Box bayi. Box bayi. Oh. Terus stroller, dorongan anak itu. Ini stroller lagi istirahat semuanya teman-teman. Oh, gitu karena masa pandemi ini kan nggak pada keluar nih. Ya, jadi dia sedang bermujahadah. Yang keluar justru banyak yang mainan-mainan kayak gini, ayunan, perosotan. Oh, gitu. Berarti ayunan kayak ini bisa sewa tuh? Bisa sewa. Oh ya Allah, kirain gitu. Harus bisa beli. Sewa. Ya itulah. Berarti banyak item ya yang disewakan di sini. Banyak, ya? betul. Banyak item. Mobil-mobilan juga ya? Mobil aki, ya, motor aki gitu. Oh. Semacam itu. Iya, iya, iya. Sudah menjalankan usaha rental ini berapa? Rental ini kita dari anak saya lahir 2012 kayaknya. Oh, 2012. 2012. Awalnya apakah memang sudah punya keinginan belum ada itu, atau jadi sebetulnya by accident? Ya, yang namanya usaha itu ya teman-teman ya, kadang kan memang perlu di planning, kadang juga ya begitu saja. Tapi mengalir. Tapi meskipun begitu saja awalnya, harus dipikirkan beneran. Nggak boleh kita, yes pokoknya kopi, asal-asalan. Iya, betul. Nah, dulu dapat masukan dari Bapak. Bapak itu memang jiwa bisnisnya sejak dari anak-anak. Nah, beliau menyarankan coba toh disewake. Nah, kita ragu, apa yang mau orang sewa bekas yang kita pakai gitu kan. Gitu. Akhirnya ya cobalah, kita coba. Oh, ternyata responnya bagus. Ketika itu pemain baru 2 atau 3 lah di Semarang ini. Di Semarang ini, dan memang masih langka, masih jarang ya. Jarang. Gitu. Awalnya dari situ. Ya, kalau misalkan pas disewa kemudian ada kerusakan atau gimana? Nah, itu memang awalnya kita survei bagaimana sih menjalankan ini. Mulanya nanti kalau dibawa pergi gimana, iya kan? Orangnya ternyata ngontrak, habis itu nanti dia pergi membawa yang di rental tadi. Jadi memikirkan risiko itu ya maju mundur. Kalau rusak gimana, patah gimana, menghilangkan fungsi mainan gimana, kan gitu. Nah, dari awal kita ada kontraknya, ada akadnya. Jika seperti ini, nanti seperti ini, akhirnya ya sama-sama enak. Jadi alhamdulillah ya meskipun ada kasus tapi ada jalan keluar. Gitu. Ada nggak orang yang nyewa itu ternyata dia dalam tanda kutip nakal gitu? Ada. Ada. Jadi dia cenderung gini. Makanya ini saya sedikit cerita. Kita ada paguyuban di Semarang ini yang mereka merentalkan mainan serupa. Fungsinya apa? Kita bisa saling memberikan informasi ya. Di sana betul. Ada klien yang seperti ini, hati-hati, di warning nih, gitu. Sehingga yang namanya customer itu kadang banding-banding kayak di sana murah, di sana nggak ada ongkirnya, di sana gini. Loh, kita ada ininya kok, tinggal di track aja yang mana, gitu. Gitu. Jadi kita bisa saling tukar informasi tuh. Di paguyubannya itu ya? Di paguyuban itu. Anggotanya lebih dari 10? Anggotanya aku kurang lupa ya, mungkin 10-an lah kurang lebihnya. Kurang lebihnya sih, ada juga yang tidak gabung, it's okay. Ada juga yang kan kita suka relasi sebetulnya. Kita bisa sharing, kita bisa tukar pengalaman, kita bisa info-info kalau ada barang murah yang bisa, ya gitulah. Info-info baik barang maupun customer. Menarik ini. Ya, mungkin karena hal ini kayaknya di kota-kota besar ya seperti Jakarta itu udah sangat-sangat marak ya. Sementara kalau di Semarang mungkin belum terlalu populer bahkan. Belum terlalu populer. Meskipun ya sudah mulai menjamur nih. Sudah mulai ya? Mulai menjamur. Apakah dulu juga terinspirasi dari, tadi sudah disebutkan ya, apakah sebelumnya juga terinspirasi dari kota-kota besar itu atau murni ide dari Bapak tadi? Dari Bapak, terus kita tindak lanjuti dengan survei yang sudah ada. Gitu. Jakarta, Surabaya yang sudah duluan ada. Tapi pada saat buka tahun 2012 itu sudah di Semarang sudah ada yang buka atau belum? Ada, tapi ya baru-baru juga sih dia. Belum begitu lama lah. Paling setengah tahun lebih. Lebih dulu gitu. Kan kadang kendalanya konsumen ya. Ada konsumen. Adakah kendala-kendala yang lainnya? Kalau selama ini karena dari mulut ke mulut ya,
kita. Alhamdulillahnya bisa dibilang lancar lah. Bisa dibilang lancar. Kalau kita iklannya paling kita ngandalin dari mulut ke mulut, Facebook, Instagram gitu aja sih. Sesekali iklan. Oh gitu. Tapi kalau semacam kayak website atau apa? Ada website. Ya berarti udah lengkap ya. Udah lengkap. Ya lumayan nih. Artinya ya banyak sekali dan ternyata tapi ya butuh ini juga ya, gudang yang lumayan ya. Betul sekali. Ini kita barang nambah terus. Jadi ya memang ya kurang pas lah mungkin harusnya. Kita rencana ada ya buka ruko apa gimana gitu biar lebih representatif. Iya, termasuk ada model-model terbaru semacam ya, itu kan mesti ngikutin, betul. Banyak yang ini. Masya Allah ya, luar biasa ya. Terus mungkin apa ya, ada nggak masukan atau saran bagi teman-teman yang sedang mencoba sebuah usaha baru dan itu adalah sebuah usaha yang belum banyak orang yang mengerjakan, semacam kayak panjenengan ketika tadi awal, 2012 kan belum banyak yang mengerjakan, sementara bisa jadi saat ini pun juga banyak dari sobat pemirsa Islamic Partner TV juga yang pengen memulai sebuah usaha baru dan itu belum banyak juga orang yang memulai semacam itu. Ada saran nggak kira-kira? Ya. Kalau kita sharing ya, masukan dari saya itu apa yang ingin dilakukan lakukan saja, jangan banyak pertimbangan di awal. Dicoba aja. Kemungkinannya cuma 2. Ya berhasil, ya gagal. Ya itulah usaha. Dari awal kita sudah mengkalkulasi, nek orang sukses, ya wes coba lagi. Nah, ini saya dapat spirit dari usahanya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mengimpor barang dari Jepang, second itu juga dilematis. Kita mau berangkat, ya nanti kalau ketemu sama bos yang baik di sana, kita ngambil barang-barang yang cocok. Kalau enggak, terus gimana? Ini kan membuat kita takut. Iya, betul. Nah, alhamdulillahnya ibu itu punya slow ya. Ini pentingnya kita perlu komunikatif sama pasangan. Wah, itu materi sendiri. Oh ya. Nah, ibu bilang gini, wes Pak, nek ning kono ora ketemu wonge, kalau nggak ketemu orangnya, nggak ketemu supplier, anggaplah kita jalan-jalan. Ya sudah kan lega akhirnya. Oh gitu ya. Ya sampai sana alhamdulillahnya ketemu gitu. Alhamdulillahnya gitu. Oh gitu ya. Berarti bagi yang hendak memulai sebuah usaha baru dan boleh jadi dia adalah seorang pionir, kerjakan aja, lakukan saja, jangan banyak pertimbangan di awal. Gitu ya. Karena ketika belum memulai ya nggak bakalan gagal. Iya benar. Dan nggak bakalan berhasil. Gitu. Iya betul. Sedangkan kalau memulai ya memang ada kemungkinan berhasil atau gagal. Ya. Masya Allah. Itulah. Terus tadi sempat sebelum kita memulai kan sempat ada bincang-bincang ya. Memulai hal ini apakah memang ini adalah satu hal yang sudah direncanakan sebelumnya atau malah justru ini by accident. Iya. Kadang kan banyak juga ya kita menemukan beberapa entrepreneur yang dia juga memulai sebuah usahanya dari accident juga ya. Betul. Itu ada nggak mungkin masukan juga dari Ustadz Adi terkait dengan mereka-mereka ini? Bagi yang awal betul memulai mau usaha, itu paling enak ikut berkomunitas. Karena bagaimanapun yang namanya usaha itu bisnis ya, kita kan ngurusin orang lain nih. Ngomongin orang lain itu sudah kompleks. Ada ilmu yang harus dibangun, ada ilmu yang harus diinternalisasi, sehingga prakteknya nggak ngawur. Gitu. Asal jalan ya asal jalan, tapi harus ada basic ilmunya. Nah kalau dalam agama Islam kan, fa'lam annahu la ilaha illallah itu diilmui betul lah. Dalam usaha pun demikian. Paling enak berkomunitas lah. Apalagi ini Islamic Partner TV menyediakan konten-konten yang menarik, teman-teman harus subscribe ini. Penting gitu. Tanpa saya selaku host menyampaikan like dan subscribe, ternyata beliau sudah. Iya, itu harus. Ini diberdayakan. Apa asiknya? Asiknya menginspirasi. Kalau nggak tahu bisa tanya ke sumbernya. Gitu. Masih kayak kurang ngerti ya, kita ajarin seperti ini. Toh bagaimana pada ujungnya itu sangat bermanfaat buat kita semua. Iya. Nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Percuma juga
dunia internet sudah terbuka, daripada dia tahu-tahu sendiri, mending kita suguhkan aja sekalian semuanya ada, sehingga kuat nih ukhuwahnya. Wah, alhamdulillah Ustadz Alfian sudah memberikan informasi tentang ini dan lain sebagainya. Nah, itu akan terngiang-ngiang gitu. Iya, betul. Itu. Iya. Jadi alhamdulillah, jadi kita jadi punya banyak referensi nih teman-teman dan sobat pemirsa IPTV. Alhamdulillah, kan dari episode-episode sebelumnya juga sudah banyak ya Islamic trainer yang mana mereka pengusaha muslim yang mana mereka juga mengedepankan sisi syar'i. Termasuk diantaranya beliau basicnya adalah seorang ustadz, ya, kemudian juga memiliki sebuah usaha gitu kan. Insya Allah kan terjaga semuanya dari sisi ikhtiar atau usahanya baik ya, kemudian juga terjaga dari sisi agamanya. Nah, di IPTV juga demikian. Harapannya adalah bisa memberikan edukasi, bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, termasuk bagi antum yang like, subscribe ya dengan channel ini. Harapannya adalah nanti bisa tambah punya pengetahuan yang luas. Ustadz Ade, mungkin ada hal yang ingin disampaikan secara umum? Secara umum, baiklah teman-teman semua, karena ini temanya Islamic Trainer TV ya. Mari kita simak apa yang pernah Rasulullah petuahkan kepada kita semua, bahwasanya ketika seorang hamba berikhtiar sebagaimana ikhtiarnya burung, masih ingat ya, itu dia keluar rumah dengan lapar, pulang kenyang. Nah, mari kita perbaiki ikhtiar ini, ya kan? Disempurnakan dengan tawakal. Tawakal tidak ada hubungannya dengan tingkah gerak kita. Hubungannya tawakal itu bagaimana kertek hati kita itu nyambung terus sama Allah. Nah, gitu. Usaha tetap jalan. Jangan sampai, wah, aku pokoknya tawakal aja lah, nggak ada ikhtiarnya. Waduh, jangan sampai. Kayak gitu. Mungkin itu aja kali ya. Yang bisa saya sampaikan. Barakallah, Ustadz Ade udah sharing bersama teman-teman semuanya, bersama sobat pemirsa Islamic Trainer TV. Ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sobat pemirsa Islamic Trainer TV untuk komen, like, dan subscribe. Bisa jadi juga mereferensikan saudaranya yang juga merupakan seorang pengusaha muslim ya, yang mana nantinya mereka juga bisa kita undang ataupun kita jadikan sebagai narasumber di sesi sharing kita di IPTV selanjutnya. Baik, bercita-cita sukses itu boleh, tapi berkah harus jadi kenyataan. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.